Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Institute of Law bersama saya. Pada episode kali ini, saya akan menyampaikan kembali hasil seminar tanggal 5 Desember 2025 yang bertemakan transformasi kerangka pikir pemidanaan dalam KUHP 2023 dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perlu terlebih dahulu saya kemukakan bahwa transformasi secara umum diartikan sebagai perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya dari suatu hal atau keadaan menjadi bentuk atau keadaan lain yang bisa jadi sangat berbeda dari sebelumnya. Intinya, transformasi adalah proses perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Makna transformasi secara umum mengacu pada perubahan dari satu bentuk, sifat, atau kondisi ke bentuk, sifat, atau kondisi yang lain. Perubahan ini seringkali bertahap dan menyeluruh. Sesuai dengan tema seminar ini, bahwa dalam KUHP nasional atau sering juga disebut KUHP 2023 karena disahkan pada tahun 2023, telah terjadi perubahan fundamental dari yang sifatnya pembalasan menuju kepada pemidanaan dengan paradigma baru, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Transformasi fundamental tersebut dimaknai bahwa muatan dalam KUHP 2023 telah meninggalkan pendekatan retributif murni, yaitu pembalasan atau penjatuhan hukuman semata-mata sebagai ganjaran atas perbuatan jahat. Jadi, fokus utamanya adalah pada pembalasan. Sementara itu, KUHP 2003 bergeser ke pendekatan yang lebih seimbang, yang menempatkan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif sebagai penekanan utamanya. Paradigma ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keadilan bagi korban berupa pemulihan kerugian korban dan penyelesaian konflik, reintegrasi pelaku, mendorong pelaku tindak pidana untuk sadar, bertobat, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Kemudian perlindungan masyarakat, jadi mencegah tindak pidana terulang. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, KUHP 2023 memperkenalkan berbagai perubahan penting. Adanya pemidanaan alternatif, jenis sanksi pidana yang lebih beragam dan fleksibel selain pidana penjara, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi berjubelnya di lembaga pemasyarakatan dan menyesuaikan hukuman dengan bobot kejahatan. Pada KUHP 2023 telah juga diletakkan pedoman pemidanaan di mana hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan sanksi yang wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif, kondisi pribadi pelaku, kerugian yang ditimbulkan, dan potensi perdamaian, sehingga dapat menghindari disparitas hukuman dan memastikan hukuman yang dijatuhkan benar-benar berkeadilan. Ketentuan dalam KUHP 2003 mengakomodasi penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses peradilan untuk kasus-kasus tertentu dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari
solusi yang berfokus pada pemulihan. Disinilah pemidanaan menekankan pada aspek kemanusiaan dan martabat, termasuk reformasi pada konsep pidana mati yang memberikan masa percobaan. Materi hukum pidana nasional mengatur keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, atau yang disebut dengan keseimbangan monodualistik, di mana hukum pidana selain memperhatikan segi objektif dari perbuatan yang dilakukan, juga segi subjektif dari si pelaku. Berpangkal dari keseimbangan tersebut, KUHP 2023 tetap mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kemasyarakatan. Kedua asas tersebut masing-masing disebut sebagai asas kemasyarakatan dan asas kemanusiaan, yang sekaligus untuk mewujudkan keseimbangan antara unsur perbuatan dan sikap batin si pelaku tindak pidana. Pembaruan hukum pidana nasional mengandung 4 misi perubahan mendasar, yaitu dekolonialisasi, upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama atau WPS, yaitu mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif. Hal ini bisa dibaca pada pasal 70 KUHP 2023. Selanjutnya, demokratisasi. Pendemokratisasian rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP 2023 sesuai dengan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait. Ya, misalnya pasal 160 tentang penghasutan, itu sudah direformasi sedemikian rupa, sehingga tidak namanya penghasutan, tapi isinya tidak lagi seperti yang diatur dalam KUHP lama. Misi berikutnya adalah konsolidasi. Jadi dengan konsolidasi tersebut, penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian undang-undang pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi terbuka terbatas. Rekodifikasi adalah proses pembaruan, penyelarasan, dan penataan ulang hukum yang sudah terkodifikasi. Artinya, sudah dibukukan dalam suatu kitab undang-undang agar kembali relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, rekodifikasi terbuka adalah pendekatan pembaruan hukum yang dilakukan secara menyeluruh dan fundamental terhadap seluruh isi KUHP yang lama, sehingga KUHP 2023 benar-benar disusun kembali, tidak hanya terbatas pada perubahan pasal-pasal tertentu, tetapi juga mengubah filosofi dan struktur dasar hukumnya. Misi berikutnya adalah harmonisasi. Dengan harmonisasi ini, sebuah bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini tanpa mengesampingkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Berikutnya adalah modernisasi. Artinya, filosofi pembalasan klasik yang berorientasi pada perbuatan semata bergeser ke filosofi yang integratif, yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan. Jadi konsepnya itu adalah dader, slagover strafrecht. Misi-misi tersebut, para sahabat akademika, diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan KUHP 2023 ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk
menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran yang mendasari dan mempengaruhi penyusunan KUHP 2023 ini adalah berkembangnya ilmu pengetahuan tentang korban yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, para sahabat akademika, falsafah Dader setelah Overstrafrecht dan viktimologi akan mempengaruhi perumusan 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi pidana dan tindakan. Demikian para sahabat akademika yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat memberikan manfaat terhadap KUHP 2023 yang beberapa minggu lagi akan berlaku, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Januari 2026. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.